membuat TPE dan memilih nyanyian. Yang ketiga, panduan misa. Lalu acara keempat, lain-lain. 5, rangkuman dan penutup. Keenam, doa penutup. Tadi kita sudah diawali dengan doa, maka kita akan memulai dengan pembekalan pertama mengenai kalender liturgi yang akan disampaikan oleh Mbak Fani. Silakan Mbak Fani. Saya mau bertanya dulu nih. Kita di sini santai saja ya, tidak perlu terlalu serius. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar tentang liturgi sebelumnya? Sudah. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu liturgi itu apa sih? Liturgi itu apa ya? Apapun. Coba. Tata cara misa, tata cara ibadat. Oke, tata cara misa, tata cara ibadat. Ada pendapat lain? Secara resmi, liturgi memang adalah tata cara misa atau ibadat, dan ini berarti ada urutan di dalamnya, urutan misa atau ibadat yang biasa kita lakukan. Nah, kalau liturgi biasanya dipimpin oleh imam yang resmi. Sedangkan ada juga yang namanya paraliturgi. Paraliturgi itu contohnya adalah ibadat, dan ibadat ini bisa dipimpin oleh semua orang. Nah, oke. Sekarang kalau kita bicara tentang liturgi, liturgi itu kan terlalu luas ya, kira-kira. Nah, tadi yang saya tanya tentang liturgi itu yang Bapak Ibu ketahui dulu awalnya. Ya. Wah, Bu Ning ada ini contekan ya, berarti kerja bersama. Ya benar. Liturgi memang kerja bersama, bukan hanya dari imam, tapi juga dari kita sebagai umat yang hadir di sana. Nah, jadi dari ketika kita merayakan liturgi dalam misa, itu bukan hanya imam saja yang berperan di situ, tapi juga ada peran dari umat. Kalau dulu memang ketika misa itu berlangsung, itu hanya imam saja yang menjadi pusatnya. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, nah misa ini berubah dan dibutuhkan juga partisipasi dari umat. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan adalah liturgi adalah doa atau ibadat secara resmi yang dipimpin pejabat resmi gereja, yang pastinya orang yang sudah disebut sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Kenapa dia menjadi sumber dan kenapa dia menjadi puncak? Nah, sumber karena dalam liturgi ini menjadi tanda ketertiban iman umat dalam wafat dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan. Sedangkan kenapa disebut juga sebagai puncak? Karena menjadi ungkapan iman umat akan Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Oke, ini tentang liturgi. Cara singkatnya, kalau dibilang cara panjangnya, nanti saya lagi kuliah 4 SKS. Nah, sekarang pernah nggak sih Bapak Ibu mendengar tentang apa sih itu kalender liturgi? Pernah mendengar itu kah? Kalau pernah, boleh pakai reaction saja dengan thumbs up atau langsung jarinya. Pernahkah? Oh. Pernah. Nah, kalender. Oke. Pernah. Ada yang masih asing dengan kata kalender liturgi? Ada nggak yang asing dengan kalender liturgi? Aku kok nggak bisa lihat semuanya ya. Nah, oke. Nah, apa sih isinya dari kalender liturgi? Sebelum kita membahas tentang kalender liturgi, saya mau memperlihatkan satu lingkaran liturgi. Silakan, Bu. Nah, yes. Melihat ini adalah satu lingkaran liturgi yang biasanya kita rayakan dalam satu tahun. Nah,
ada masa-masanya dan ada warna di sini. Oke, biasanya kalau di bulan Januari itu adalah masanya irisan dari Natal dan Epifani. Kemudian di Februari biasanya kita ada masa biasa. Nah, kalau membaca seperti ini, saya mau tanya dulu nih, apakah Bapak Ibu tahu kapan sih awalnya masa liturgi itu dimulai? Apakah ada yang tahu? Kapan masa Setelah Yesus Raja Semesta Alam. setelah Advent. Yesus? Oke, masa liturgi dimulai dengan masa Advent, benar Bu? Nah, berarti ditutupnya ketika Raja Semesta. pesta Yesus Raja Semesta Alam, benar sekali. Nah, itu adalah awal dan mulai. Beneran ini kayak kelompok pencapir loh. Ayo. Nah, bener. Iya. Nah, itu adalah masa di mana awalnya liturgi dan masa di mana liturgi juga akan berganti. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu dulu nih, kapan sih waktunya dia akan masa biasa, kapan waktunya dia akan Paskah, kapan waktunya dia akan Prapaskah. Nah, ini harus tahu untuk lingkaran ini. Nah, tapi kalau warna-warna nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Dan ini sudah terlihat dari lingkaran ini adalah per bulannya seperti apa. Biasanya masa Paskah itu kira-kira bulan apa ya? Maret, April. Iya, Maret, April. Februari benar kadang-kadang. Nah, dan masa yang paling banyak adalah itu masa biasa. Kalau saya mau kuis dikit boleh? Ada yang tahu nggak ya? Kira-kira? Hadiahnya dong. Hadiahnya apa dong? Hadiahnya minta Bu Ari. Nah, kalau 50 hari setelah Paskah, adakah yang tahu itu kita biasanya merayakan apa ya? Pentekosta. Ya, benar. Kalau Dapat hadiah. grup A tadi kan. Kalau Epifani biasanya itu tentang pesta apa ya? Yesus. Apa itu? Teman-temannya. Dibaptis. Yesus dibaptis. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bukan, berarti 3 raja. Itu dikunjungi. Nah, pesta 3 raja. Putri gimana nih Putri? Gina pun. Lupa lagi. Saya paling hafal Epifani karena saya dari situ. Namanya Pani. Benar. Oke, lanjut ya Bu. Ini adalah kalender untuk liturgi. Lanjut. Oke, untuk kalender liturgi biasanya kalau kita gunakan itu belum. Lagi Bu, naik lagi. Kalender liturgi itu biasanya kalau kita gunakan dalam bentuk buku. Nah, ini adalah buku untuk terbitan obor yang dikeluarkan dari KWI, Komisi Liturgi KWI. Nah, ini dalam penanggalan itu ada tulisannya biasanya tahun A2 di tahun 2020. Atau tahun B1 di tahun 2021. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Ini apa sih maksudnya? Oh, ada tahun A, strip 2, ada tahun B, strip 1. Ada yang bisa menjawab kira-kira ini apa ya? Untuk tahun liturgi di Gereja Katolik itu ada tahun A, tahun B, dan tahun C. Ya. Nanti akan kembali lagi ke A, B, C gitu muter terus. Oke. Kemudian? Terus 1-2-nya itu, kalau 1 itu tahun ganjil, kalau 2 tahun genap. Oke. Mantap. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu yang lain? Benar nggak begini? Benar. Nah, Betul, coba kita lihat. Betul. Coba kita lihat, yuk. Lanjut, Bu. Nah, benar. Tahun dalam Gereja Katolik,
untuk bacaan kitab suci, karena itu banyak ya, kitab suci kan tebel ya, dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dibikinlah tahun ABC, di mana tahun ABC ini berarti kalau kita mengikuti dari tahun ABC secara keseluruhan dengan plus misa harian, kita akan selesai membaca satu kitab suci. Nah, tahun A ini biasanya diambil dari Injil Matius, berarti tahun ini kita menggunakan tahun B, yang Injilnya diambil dari Markus dan diseling dengan kutipan dari Injil Yohanes. Nah, kalau tahun C, tahun depan nih, kita akan menggunakan Injil Lukas. Nah, untuk yang misa harian tadi ada tahun 1 dan tahun 2. Benar tadi kata Bu Ani. Tahun 1 itu untuk tahun ganjil, tahun 2 itu untuk tahun genap. Nah, ini biasanya dipakai untuk misa harian. Jadi kalau ditanya bacaan hari ini apa, pakai yang mana, 1 atau 2, Bapak Ibu langsung ingat dulu tahun berapa sekarang, ya. Kemudian lihat tahun 1 atau tahun 2 yang akan dipakai. Nah, gitu caranya. Kalau tahun ABC, nah kita juga bisa tahu nih, yang harus diingat adalah tahun ABC-nya. Kalau tahun ini pakai tahun B, berarti tahun depan pakai tahun C. Ya, ini berlaku untuk semua misa. Mau itu mingguan, harian, sampai yang misa-misa besar. Seperti Trihari Suci. Oke. Nah, kita lanjutkan yuk. Nah, ini adalah isi dari penanggalan liturgi yang tadi. Yang jelas pertama ada penanggalan umum dan khusus, itu yang umum itu yang berlaku untuk mingguan, sedangkan khusus yang berlaku untuk tarekat atau kongregasi seperti suster, imam. Nah, terus kemudian juga ada petunjuk untuk perayaan Ekaristi. Ada kemudian petunjuk untuk perayaan ibadat harian. Ada warna liturgi. Van, Yes. sorry. Ini maksudnya isi buku tadi ya? Ya. Isi buku kalender liturgi tadi. Isinya dari penanggalan tadi. Yang kita bisa lihat di dalam situ tuh ada ini. Penanggalan umum khusus, petunjuk untuk perayaan Ekaristi, perayaan ibadat harian, warna liturgi. Jadi nggak perlu cari-cari lagi kira-kira minggu ini kita pakai warna apa ya? Kadang-kadang kita suka lupa kan? Nah, itu ada di dalam penanggalan liturgi. Bacaan kitab suci yang akan digunakan. Termasuk Mazmur tanggapannya diambil dari mana. Kemudian ada tingkat perayaan dan singkatan-singkatan. Nah, kita mau mencoba untuk membaca di dalam penanggalan ini. Ya, Bu. Oke. Misalnya seperti ini. Ini saya mengambil yang sudah lewat supaya tadinya Bu Ari biar nggak jadi nyontek. Ini adalah bulan Agustus yang diambil sampai tanggal 15, berarti kan tanggal 15 minggu besok ya. Nah, yang pertama saya akan pakai, annotation-nya nggak ada ya. Yang pertama, yang di sini tulisannya adalah, ini daftar singkatan yang ada di dalam penanggalan liturgi. Nah, kalau membaca, ini di bulan Agustus, bagian yang sebelah kanan ya, di bulan Agustus, pekan biasa ke-18. O ini artinya ofisi, yang dipakai adalah pekan kedua, atau tahun yang kedua untuk bacaan. Nah, oke, 1 ini adalah tanggal. 1 di sini adalah tanggal. Tanggal 1 itu jatuh di hari Minggu. Ini bulan Agustus ya? Ya, ini bulan Agustus. Ini 1 yang kemarin ya. Nah, 1 itu jatuh di hari Minggu. Hari Minggunya hari Minggu ke-18. H yang di dalam kurung ini adalah warna liturgi yang dipakai. H itu berarti kira-kira apa? Hijau. Hijau, benar. Yang dipakai untuk warnanya adalah hari itu hijau. E di sini, E itu adalah Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi dipakai ada kem dan syah.
Apa ini kem dan syah? Kira-kira bisa tahu nggak ya? Kalau lihat dari situ apa? Kemuliaan, syahadat, Kemuliaan Syahadat. dan syahadat. syahadat. Nah, ini untuk hari Minggu itu menggunakan kemuliaan dan syahadat. Nah, kemudian BCE. BCE ini adalah bacaan ekaristi. Bacaan ekaristi yang digunakan adalah dari kitab Keluaran. Ini untuk Mazmur tanggapannya dari Mazmur 78. Kemudian bacaan kedua dari Efesus 4 dan bacaan Injil dari Yohanes 6. Nah, untuk Bapak Ibu, paling penting ketika melihat tanggalan ini, yang dilihat adalah bagian E dan BCE. Ya, tidak perlu memusingkan apa itu O dan BCO. O itu untuk ofisi. Ofisi ini biasanya digunakan untuk harian, untuk imam, untuk suster, untuk tarekat. Nah, mereka akan menggunakan ofisi ini. BCO juga untuk office untuk mereka, bukan untuk kita. Nah, jadi yang dilihat pertama adalah harinya hari Minggu apa, warnanya apa, ekaristi apa yang digunakan. Ada kemuliaan, ada syahadat, ada bacaan ekaristi. Oke, mengerti sampai sini? Ada yang bingung? Ada yang pusing? Belum kan? Belum pusing kan? Hampir. Hampir. Oke. Nah, coba sekarang kita baca tanggal 2. SN ini kira-kira apa? Senin. Senin, benar. Terus Seninnya adalah hari biasa. Biasa. Warna yang digunakan apa? Hijau. Oh, Hijau. hijau. Oke. Bacaannya diambil dari mana? Bilangan. Kitab bilangan. Bilangan 11, benar. Mazmurnya dari Mazmur 81. 81. 81, 12, 13, 14, 15, 16, 17. wah, Jangan marah, Bu. Injilnya dari Matius Matius. 14. Matius 14. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lulus nih, bener kan? Bener lulus. Kalau Bapak Ibu menemukan seperti ini, ada tulisan PF. Nah, PF ini apa sih? Nah, peringatan fakultatif. Peringatan fakultatif itu bisa dirayakan, bisa tidak. Ya. Di sini adalah Santo Eusebius Vercelli. Nah, ini ada 2. Kalau dia tulisannya adalah PW, peringatan wajib, nah itu baru biasanya dirayakan di gereja. Ya, caranya membaca adalah seperti itu. Nah, ini tidak perlu tidak perlu dipusingkan apa itu OFM, OFM Cup. Nah, itu tidak perlu. Cukup yang tadi saja. Untuk hari minggunya apa, ekaristinya bagaimana, bacaan ekaristinya bagaimana, dari mana. Itu saja yang dipakai. Oke, sekarang kita coba selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya, Bu. Ini ya? Iya, oke. Oke, Ya. coba dibaca tanggal 6. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Itu di hari Pesta Yesus menampakkan kemuliaan. hari Jumat. Terus kalau ekaristinya bagaimana? Ekaristinya pakai kemuliaan. Nah, pakai Bacaan kemuliaan. Daniel 7. Oke, Mazmurnya 97. 97. Terus bacaan keduanya 2 2 Petrus 1. Bacaan Injilnya Markus 9. Markus. Warnanya Putih. putih. Nah, ini yang dirayakan ketika kemarin tanggal 6 Jumat pertama. Ya, itu adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Itu cara membaca buku ini. Kalau sekarang, kalau tanggal 15 .
ada hari apa itu? Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Nah, benar. Harinya hari Hari Minggu. Warnanya Putih. putih. Ekaristinya Bukan pink ya? Kemuliaan dan syahadat. itu jarang dipakai, Bu. Jangan salah ya, jangan dikira pink. Jangan tinggi. Ada kemuliaan dan syahadat. Nah, di sini ada tambahan tulisannya, prev. Prev itu adalah privasi untuk kudus. Privasinya menggunakan Santa Perawan Maria. Nah, nanti kita akan lihat lagi dari mana sih kita bisa tahu privasinya kok itu, terus doanya yang seperti apa. Nah, nanti kita akan tahu dari mana tuh bukunya. Kita lanjut dulu ya. Bacaan Ekaristinya dari Wahyu. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu Wahyu 11. 11 ya. Nah, Mazmurnya dari Mazmur 4, Mazmur tanggapan, 45. Mazmur 45. Bacaan kedua, Bacaan dari 1 Korintus Paulus kepada umat. 1 15. Korintus 15. Bacaan Injilnya dari Injilnya dari Lukas. Lukas. Nah, ini saya fotokan dari punyanya ini. Kelihatan nggak? Silakan. Nah, ini terbitan dari Canisius untuk Keuskupan Agung Semarang. Nah, makanya di situ ada nih, Pesta Pelindung Paroki Santa Maria Assumpta Babarsari. Jadi kalau yang punya Canisius, bedanya adalah dia akan memasukkan pesta-pesta pelindung untuk paroki-paroki yang ada di Keuskupan Semarang. Nah, tambahannya di situ. Beda dengan si punyanya ini tadi, KWI. Karena KWI akan dipakai se-Indonesia. Gitu. Nah, sekarang lanjut dulu ya, Bu. Oke. Oh, sebelum ini mulai, apakah ada pertanyaan? Boleh nggak kalau kita misa biasa, misa bukan di gereja, di rumah, gitu itu pakai bacaannya lain. Misa di rumah bacaannya lain. Sebenarnya kalau untuk misa di rumah boleh memakai bacaan lain karena tergantung dari si intensi misanya mau untuk apa. Kayak misalnya misa Midodaren, kan nggak mungkin bacanya dari sini kan, pasti nggak akan cocok, ya kan? Nah, atau misalnya Requiem. ya Requiem, Requiem. nggak mungkin bacaannya juga dari sini. Nah, Misa itu. syukur biasa, misa syukur biasa. Misa syukur Bisa pakai bacaan hari ya. bisa pakai bacaan harian atau bisa mencari yang lain. Ini biasanya tergantung dari imamnya. Kalau kayak gini tuh kayak kong kali kong nih, kong kali kong dulu sama imamnya, apa romonya. Romo boleh nggak saya pakai bacaannya yang ini? Atau kira-kira kalau saya mau intensinya seperti ini, bacaannya kira-kira yang mana yang cocok? Kita akan melanjutkan ke bagian TPE. Nah, ini agak mulai keriting. TPE atau Tata Perayaan Ekaristi. Tata Perayaan Ekaristi ini terdiri dari 4, 2 ritus dan 2 liturgi. Nah, kalau dimulai dengan ritus pembuka, kemudian liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Saya mau tahu dulu nih, Bapak Ibu tahu nggak sih urutannya ritus pembuka? Ada yang tahu kah? Perarakan masuk, terus tanda salib, salam, pengantar, terus apalagi Putri? Doa tobat, doa kasyanila, kepada Doa pembuka, doa pembuka. Oke, berarti dimulai dari ritus pembuka, dari tanda salib, perarakan masuk, perarakan dan masuk ditutup sampai dengan doa pembuka. sampai doa pembuka. Benar. Nah,
untuk tata perayaan Ekaristi ini, yang penting dari Bapak Ibu yang harus ingat adalah dimulainya di apa, ditutupnya di apa. Supaya kita tahu nih, nanti di tengah-tengahnya ada apa. Ya. Nah, kalau ritus pembuka itu, ada yang tahu nggak kira-kira tujuannya ritus pembuka itu apa sih? Menyiapkan umat untuk mengikuti liturgi dan Ekaristi. Oke, ya. Tujuannya adalah itu. Menyiapkan umat atau menyiapkan paling tidak nih diri kita sendiri untuk bisa mengikuti Ekaristi dengan baik. Makanya tadi ada yang namanya ada perarakan masuk. Berarti ketika perarakan masuk itu ada lagunya yang akan membuka untuk mengantar bacaan yang akan kita dengar hari itu. Kemudian ada salam pembukanya dulu. Ini kayak di sekolah juga ya. Ketika masuk ada sesuatu dulu nih di depannya yang dikerjakan. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung anak-anak kita akan begini, nggak mungkin kan ya gitu. Nah, seperti itulah dalam ritus pembuka. Jadi ada salamnya dulu, ada pengantarnya dulu, dijelasin kita mau ngapain sih hari ini. Nah, setelah itu diajak juga umatnya untuk mengakui kesalahan. Yang biasanya kalau setahun 2 kali kita akan mengaku dosa, nah di ritus pembuka ini kita diajak untuk mengakukan dosa tapi secara massal. Nah kemudian barulah setelah itu ditutup dengan doa pembuka untuk acara hari itu, untuk perayaan Ekaristi hari itu. Nah sekarang kalau liturgi Sabda, kira-kira urutannya apa ya? Dibukanya dengan apa liturgi Sabda? Bacaan pertama, kemudian Mazmur tanggapan, bacaan kedua, pengantar Injil. Bait pengantar Injil. Apakah sampai Injil saja? Homili. Syahadat, doa umat. Aku percaya. Syahadat, doa umat. Nah, orang berpikiran kebanyakan ketika liturgi Sabda itu hanya sampai homili. Padahal masih ada syahadat, masih ada doa umat. Itu masuk di liturgi Sabda. Nah, tujuannya apa sih liturgi Sabda? Bukan mewartakan. Sabda Tuhannya benar, tapi bukan mewartakan. Mendengarkan. Ya benar, kita mendengarkan sabda Tuhan dan dari bacaan 1, bacaan 2, bacaan Injil, konklusinya ada di homili. Nah, yang kadang orang Katolik suka lupa adalah ketika homili sudah waktunya untuk Toilet. Ngobrol. 1, toilet. 2, Tidur. Ngobrol. udah kayak istirahat ya gitu kan. Weanan. Cek HP. Ada yang like Instagram nggak? Asik. Ayo. Nah, Cicil, wah ketahuan nih Nggak, kalau nggak, lagi Bu. bisa online ya. Nggak, Bu. Ampun, Iya. ampun. Nah, itulah begitu. Jadi kalau liturgi Sabda itu adalah saatnya kita untuk mendengarkan sabda dari 1, 2 Injil dan konklusinya ada di homili. Gimana sih caranya? Kok dari bacaan 1 yang kita dengar seperti itu, bacaan 2 yang kita dengar seperti itu, terus sama Injil nih hubungannya apa sih? Mau ngomongin apa sih minggu ini? Nah, itu makanya ada di konklusi di homili. Nah, tapi jangan lupa ya, jangan seperti. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah liturgi Ekaristi. Kalau liturgi Ekaristi berarti dibuka dari persembahan. Persiapan persembahan. Kemudian setelah itu? Syukur agung. Loncat dong. Yang itu loh, yang terpujilah Allah selama-lamanya itu apa namanya? Penghunjukan persembahan. Persiapan persembahan. Penghunjukan persembahan. Kemudian doa persembahan, jangan lupa. Doa persembahan. Setelah itu mulai prevasi. Nah, prevasi, setelah prevasi ada
Kudus. Setelah kudus, baru Doa syukur agung. doa syukur agung. Setelah doa syukur agung, Apa namanya itu? Bapa kami. Embolisme. Bapa kami. Bapak Apa kami. sih jenenge? Bapak Baru kami dulu. embolisme. Bapak kami baru embolisme. Nah, Bapak kami dan embolisme. Kemudian setelah embolisme, Doa damai. doa damai. Kayaknya ini contekannya nih Bu Sisil ya. Enggak. Udah mau pulang soalnya jadi apa? Ingat-ingat ini, ingat-ingat lembar misa itu loh. Oh, gitu. Kita loh ini benar. Ini kalau ujian gimana ini ya? Gitu kan. Dinner. Setelah doa damai ada Anak domba. anak domba. Ya, pemecahan. Pecahan roti. Anak domba, terus pecahan roti, terus Persiapan komuni. komuni. Nah, ditutupnya dengan liturgi Ekaristi. Doa Komuni. Bersih-bersih. Tugas anggur kedua itu loh bersih-bersih piala. Bersih-bersih. Ditutupnya dengan Doa sesudah Doa komuni. sesudah komuni. nah, Doa sesudah komuni. doa sesudah komuni. Nah, ini nih yang harus diingat-ingat nih. Ini apa ya? Abis ini apa ya? Abis ini apa ya? Gitu kan. Nah, iya benar. Liturgi Ekaristi itu lebih panjang dibandingkan yang lain. Dan puncaknya perayaan Ekaristi ada di Doa syukur Liturgi agung. Ekaristi. doa syukur agung. Doa syukur agung. Nah, untuk tata perayaan Ekaristi yang baru nanti akan berubahnya lebih banyak untuk imam. Dan untuk umat yang berubah adalah lagu dalam anamnese dan beberapa jawaban umat. Nah, untuk umat tidak terlalu banyak berubah, hanya imam yang banyak berubah untuk tata perayaan Ekaristi yang baru. Sudah, kalau Romo sudah pakai yang baru. Aduh. Oke. Iya. Romo sudah pakai ini buku yang baru karena ya sudah dipakai semua. Tapi nggak menyeluruh sih, karena ya kadang-kadang masih pakai buku yang lama juga. Oke. Nah, terakhir adalah ritus penutup. Apa aja sih isinya? Pengumuman. Terus Doa penutup. pengutusan. Doa penutup udah nggak ada, Bu. Penutupnya di doa setelah komuni. Ya ditutup aja lah. Berkat-berkat. Ya, Berkat dulu baru pengutusan. pengumuman, berkat, pengutusan. Pengutusan. Baru terakhirnya lagu penutup. Nah, gimana nih ingat-ingat tata perayaan Ekaristi? Nggak pusing kan? Oh, gampang. Gampang ini mah gampang. Kalau sering misa sih pasti hafal. Iya benar. Bentar, Misa, kadang-kadang aku juga suka lupa kok. Di sini apa ya? Di sini apa ya? Gitu. Nah, oke. David. Oh, ya berarti belum kemasuk ya. Nah, ini benar. Ini untuk tata perayaan Ekaristi. Ada pertanyaan dulu nggak untuk urutan tata perayaan Ekaristi? Paling mungkin diulang lagi kali ya Mbak Fani untuk tadi baca kalender liturginya itu bagaimana, karena kan mungkin ada beberapa teman-teman yang juga belum pernah tahu untuk membaca penanggalan liturgi itu seperti apa. Jadi kayak misalkan hari ini tanggal 11 itu bacaannya dari mana, itu kan masih bahasanya singkatan-singkatan gitu kan. Jadi masih kayaknya belum familiar gitu. Itu aja sih sebenarnya yang diulang. Kalau yang untuk PPE tadi sih udah cukup jelas. Itu kalau dari aku. Oh, terima kasih. Nah, buku ini Bapak Ibu bisa masih ada beberapa buku ini ada di sakristi. Kalau mau coba-coba membaca, ya kan Bu, boleh diambil kan ya? Meskipun bentar lagi hampir habis. Ayo Ya. cepet-cepetan. Boleh diambil. Nah, meskipun bentar lagi hampir habis, tapi nggak ada sampai 10 kok ini. Itu
kita menggunakan tadi kan ada dua ya Mbak Fani, dari benar, KWI sama dari Kanisius. Nah itu kita lebih menggunakan yang mana gitu? KWI kah atau Kanisius? Pada intinya isinya sebenarnya sama, cuma ya yang tadi aku bilang bedanya yang ini untuk yang Kanisius punya, dia ada kayak ya pesta-pesta untuk gereja-gereja di Keuskupan Agung Semarang. Nah, kalau ini lebih cuma sampai di itu doang. Aku kasih lihat yang nih, sama sepertinya, sama sebenarnya, cuma dia nggak ada pesta-pestanya itu aja. Intinya sih sama, ya. Tapi ini jangan dilihat benar-benar yang ini 2020 sudah lewat. Jangan pakai ini. Pakai yang ini dulu. Nah, yang dipegang Bu Ari. Yang itu. Oh, blur ya? Kalau yang ada di gereja, ini. Kalau mau diambil. Untuk mencoba, untuk membaca. Ya. Oke. Nanti aku akan berikan, catatannya, bagaimana cara membaca, supaya lebih mudah. Dan nggak akan mungkin aku kasih PPT-nya, kan ntar bingung lagi bacanya gimana. Ya. Oke. Udah? Ada pertanyaan lain? Ada tambahan lain masukan? Untuk memilih nyanyian. Nyanyian dalam perayaan Ekaristi atau dalam dalam perayaan Ekaristi itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena nyanyian ini mengajak umat juga untuk berpartisipasi. Jadi umatnya nggak cuma didiemin. Kan tadi di awal saya katakan perayaan Ekaristi itu berubah ketika Konsili Vatikan kedua. Dan ini termasuk juga bagaimana partisipasi umat di dalam tata perayaan Ekaristi. Nah, termasuk di dalamnya adalah nyanyian. Oke. Bagaimana sih cara memilih nyanyian? Yang pasti ketika memilih nyanyian disesuaikan dengan isi bacaan Alkitab dan teks ibadat lain. Maksudnya teks ibadat tuh yang digunakan. Jadi nggak cuma kayak misalnya tadi boleh nggak pakai kitab bacaan dari yang lain, boleh, tapi sesuaikan juga dengan nyanyiannya. Nah, untuk memilih nyanyian ini disesuaikan dengan inti misteri yang dirayakan. Disesuaikan juga dengan masa liturginya. Atau disesuaikan juga dengan bagian mana sih dia dipakai. Seperti untuk pembuka, persembahan, nada syukur, penutup, komuni. Nah, untuk sekarang untungnya tidak perlu memikirkan untuk persembahan, untuk komuni. Jadi cukup hanya menyiapkan lagu untuk pembuka dan penutup. Lebih mudah kan? Nah, lagu apa sih yang biasanya digunakan? Sama kudus, Bu. Sama kudus. Oh iya, sama kudus. Benar. Lagu apa sih yang biasanya dipakai untuk pembuka? Lagu yang sifatnya untuk mengajak umat untuk ikut dalam perayaan Ekaristi. Nah, seperti apa tuh lagunya? Macam-macam. Nanti kita lihat. Nah, kemudian lagu apa yang digunakan untuk penutup? Itu adalah lagu yang di dalamnya berisi pengutusan umat untuk mewartakan apa sih yang tadi sudah kita dapat ketika perayaan Ekaristi. Itu. Ya. Kok ada corona? Ada 100 negara, ya. Nah, itu untuk lagu pembuka dan lagu penutup. Nah, dan yang harus diperhatikan juga adalah ketika memilih nyanyian, Bapak Ibu di dekatnya ada puji syukur kah? Ada puji syukur nggak? Aku bawa. Oke. Nah, pengelompokan nyanyian Saya di ada dalam... di HP. Tapi nggak ada tulisan ini, Bu. Pengelompokan nyanyian di dalam buku itu tidak mutlak. Misalnya, ada lagu yang tulisannya untuk syukur.
atau aku lupa bawa puji syukur hari ini. Ada lagu yang tulisannya sabda, ada lagu yang tulisannya untuk Yesus Kristus. Pernah melihat itu nggak di puji syukur? Ya, Ketika pernah. tempat nyanyian. Nah, itu tidak mutlak untuk hanya saat-saat seperti itu saja. Bisa juga ketika tulisannya memang bacaan, tapi itu cocok dengan yang ada, cocok dengan bacaan untuk hari itu. Nah, itu bisa dipakai untuk atau misalnya tulisannya untuk sengsara. Nah, itu bisa dipakai tidak mutlak hanya untuk sengsara. Berarti saat lain ketika sesuai dengan bacaannya itu bisa dipakai. Yang kedua, selama masa Prapaskah, gereja tidak menyanyikan Haleluya. Nggak pernah dengar kan gereja menyanyikan Haleluya ketika masa Prapaskah, tapi yang kita dengar apa? Terpujilah apa ya? Terpujilah Kristus Tuhan, ya kan? Raja mulia dan kekal. Nah, itu yang digunakan ketika masa Prapaskah. Yang ketiga, selama masa Advent dan Prapaskah, kemuliaan tidak dinyanyikan. Ordinarium dinyanyikan tanpa kemuliaan. Oke, aku mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih ordinarium itu apa? Lalu Tuhan kasianilah, kudus-kudus, anak domba Allah. Oke, ya benar. Ordinarium adalah itu tadi, 4. Tuhan kasihanilah atau Kyrie, kemuliaan atau gloria, kudus atau sanctus, anak domba Allah atau Agnus Dei. Ini namanya ordinarium. Lagu di luar ordinarium namanya proprium. Lagu apa saja nih yang proprium? Kira-kira bisa sebutin nggak? Dia termasuk proprium. Apa ayo? Pembuka, persembahan, komuni, penutup. Itu adalah proprium. Nah, udah tahu dong, berarti tahu nih, udah kenal ada istilahnya ordinarium, istilahnya proprium. Nah, kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah nyanyian komuni hendaknya memperhatikan itu petunjuk yang 1, 2, 3. Atau penyanyian komuni hendaklah memperhatikan petunjuk yang di atas. Tidak, kalau Prapaskah tidak pakai Haleluya, pengelompokan nyanyiannya bisa untuk apa saja. Nah, seperti itu. Dan terlebih untuk memilih nyanyian komuni, tidak memilih lagu profan. Apa sih yang termasuk lagu profan? Kira-kira? Apa yo? Apa yo? Tahu. Tunjuk tangan yang nggak tahu. Coba Bu Ari, apa yo? Apa lagu profan? Nggak tahu. Oh, lagu profan adalah lagu yang tidak berdasarkan lagu-lagu seperti lagu rohani atau lagu seperti contoh lagu profan tuh kayak yang ini. Sebentar, kok aku lupa. Gitu kan? Besar itu bukan lagu profan, itu lagu itu lagu persembahan. Persembahanku kan? Persembahan kami. Persembahan hati, salah kan aku. Ya. Nah, itu masih bisa masuk dalam perayaan Ekaristi. Lagu profan itu seperti lagu biasanya lagu profan itu banyak di ketika perkawinan.
Seperti lagu-lagu Lagu-lagu worship pop. gitu ya? Apa? Lagu-lagu worship bukan? Lagu worship ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Gitu. Kalau kita di sini menggunakan puji syukur, Mada Bakti, Gema Ekaristi, dari luar tuh juga punya satu kumpulan buku worship yang bisa masuk untuk gereja. Nah, aku lupa kemarin untuk fotoin contohnya itu. Nah, ada beberapa yang memang tidak bisa masuk. Kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk memilih nyanyian? Karena kita tugasnya akan juga memilih nyanyian. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau di dekatnya ada puji syukur, coba dibuka halaman di belakang. Sebelum bagian yang merah, kalau ada bagian yang merah. Oke. Di sana ada, aku tuh kenapa aku lupa banget ya bawa. Jadi di sana itu ada tema-tema lagu. Lihat bagian itu. Yang tulisannya banyak. Ya. Indeks tema ya? Ya, indeks tema. Oh, aku baru tahu. Ya, ngambil untuk memilih lagu bisa dari situ, indeks tema. Atau dibaliknya lagi, itu ada yang bacaan yang ini, misalnya dari Lukas 12 ayat sekian sampai sekian. Itu sesuai dengan nomor lagu ini. Ada juga dari situ. Ketemu? Tempatnya di mana? Ya. Nah, itu cara memilih lagu yang paling gampang. Tapi, Indeks Alkitab. Tapi tidak semua bacaan dari kitab suci itu bisa dicari padanan lagunya. Kalau ini tidak didapat, misalnya dari bacaannya Yohanes sekian ini nih nggak ada nih di dalam itunya indeks tadi. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa memilih lagu? Bapak Ibu baca dulu bacaan hari itu. Ya, baca dulu semuanya bacaan hari itu. Kemudian setelah baca, diam dulu, merenung dulu. Kira-kira kalau misalnya dijadikan satu kata, bacaan ini mau ngomong apa? Gitu. Setelah itu, kalau sudah ketemu satu kata, misalnya, bacaannya tentang Tuhan menghentikan badai. Nah, kira-kira kisahnya masih ingat Tuhan menghentikan badai? Ingat. Masih ingat? Nah, kalau bacanya Tuhan menghentikan badai, Tuhan tuh mau ngomong apa sih dari bacaan itu? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak bacaan itu mau ngomong apa? Tentang apa? Satu kata. Dua kata. Dua kata. Ditambahin loh sama Bu Ari. Aja. Hah? Satu kata kira-kira dari bacaan Tuhan menghentikan badai. Itu mau ngomong apa? Puasa. Jangan takut. Jangan takut. Oke. Iman. Terus apa tadi? Puasa. Iman. Apa kuasa? Nah. Oke. Bapak Ibu bisa cari nih dari ketiga ini. Indeks yang tadi tentang takut, tentang iman, tentang kuasa. Dicari dari indeks tadi, indeks tema. Kira-kira masuknya di lagu nomor berapa? Takut nggak ada. Takut nggak ada. Ketakutan atau takut ada, Bu? Harapan, iman.
PR banget ya hari ini, makin lama makin ini. Kerinduan, harapan, kerukunan, keselamatan, kesesatan. Takut nggak ada. Berarti kalau puasa Nggak ada juga. puasa nggak ada. Iman. Iman ada. Banyak iman. Nah, coba Banyak. lihat. 319, 331, 583, Itu banyak. 584. Iya benar, itu banyak lagunya. Nah, dari situ dipilih lagu yang cocok untuk pembukaan apa, untuk penutup apa. Nah, itu. Gitu caranya. Hai saudara. Kira-kira cocok nggak ya? Lagunya Tuhan menghentikan badai. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Tuhan, Bapa kita. Kira-kira cocok nggak? Itu lagu pembuka. Ya. Nah, itu Dirasa-rasakan. Iya benar. Itu seninya untuk memilih lagu. Nggak gampang ya. Tapi dicoba lama-lama juga bisa. Ini akan apa namanya? Kalau saya dulu dibilangnya sama papa adalah ini menjadi biasa karena ini menjadi bisa karena kamu udah biasa. Gitu. Allah bisa karena biasa. Yes. Itu. Begitu. Sampai apa lagunya? Apa? Sampai apa lagunya? Apa nomornya? Apa nomornya? Oh iya itu PS nomor sekian. Aduh. 330 dengan gembira. Baru pengen ngomong, Bu. PS itu. Tidurnya bareng puji syukur ya. Ngomong-ngomong ya, jangan salah, waktu itu pernah waktu di kampus itu pernah ada lomba paduan suara. Nah, ketika jeda untuk menunggu juri lagi juri lagi sidang untuk nentuin siapa yang menang. Nah, dari MC-nya ngeluarin kayak gitu. Ada yang ingat nggak lagu puji syukur? Nomor berapa ya? Wah, Anda salah. Kita bilangnya gitu semua. Anda salah, di sini anak-anaknya hafal puji syukur nih. Sampai akhirnya karena kita nggak boleh jawab lagi, kita pindah ke kelompok yang lain. Nomor sekian gitu kan maksudnya. Wah, contekannya gitu kan. Nah, gitulah. Karena saya di di kampus pun juga itu dipakai untuk setiap hari nyanyi-nyanyi kayak gitu. Selingan. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak cara memilih lagu? Mulai pusing. Masih bingung. Masih bingung. Nggak apa-apa, tenang. Masih bisa kita akan belajarnya bersama-sama. Kalau misalnya masih salah, nanti tidak apa-apa. Nanti kita akan perbaiki lagi. Ya. Ada lagi? Kalau lagu komuni boleh sedikit agak bebas nggak? Kalau misalkan nanti ada komuni, ada lagunya gitu. Oke. Lagu komuni. Nah, yang jelas lagu komuni itu akan berhubungan dengan satu, tubuh darah. Yang kedua, berhubungan dengan Yesus. Jadi, ketika memilih lagu komuni, jangan memilih lagu Maria. Ya, karena komuni itu kita menerima siapa? Yesus. Yesus, tubuh darah Kristus. Nah, tidak berhubungan dengan Maria. Yang penting dua itu. Berhubungan dengan tubuh darah dan tentang Yesus Kristus. Bebas atau tidaknya, nah ini yang tadi aku bilang tentang lagu profan. Ketika memilih lagu komuni, jangan sampai ketika memilih itu menggunakan kata aku, tapi lebih komunitas, kami.
kan ada tuh yang tentang lagu yang aku apa ya? Kok aku lupa. Ada lagu-lagu tertentu Lagu ya. komuni sekarang kan aku tuh. Nah, jangan Yang sekarang aku. ini komuni batin itu. Oh, Nah, kalau komuni batin mau diganti jangan itu boleh nggak sih? Misalkan instrumen aja gitu boleh. Boleh, aku mau variasiin memang rencananya. udah dijawab. Tapi kalau komuni itu kan memang doa untuk sendiri, komuni itu bukan untuk bareng-bareng kan? Ya, kalau komuni batin, ya. Tapi kalau ketika kita dalam perayaan Ekaristi bersama, nah itu. Karena kan lagu komuni batin itu inspirasi kata-katanya dari Alphonsus Liguori kan? Ya. Itu. Hati-hati ketika memilih lagu komuni aja. Kalau bisa memilih lagu yang sekarang jangan lari luar dulu, tapi paling tidak dari Puji Syukur, Mada Bakti boleh, dan Gema Ekaristi. Itu dulu. Kalau Maranatha sudah boleh bisa, nggak? ya. Maranatha. Maranatha itu bukannya punya Kristen ya, Pak? Punya Kristen ya? Nah itu aku yang tanya, boleh nggak? Nggak boleh ya? Jangan ya? Tapi Katolik itu punya ketentuan tersendiri tentang buku atau apapun yang diterbitkan. Semua buku harus punya imprimatur. Nah, itu. Karena kalau sudah diimprimatur berarti sudah diperiksa. Sesuai nggak dengan biblisnya, sesuai nggak dengan apa namanya. Nah, ini ada namanya Hill of Stat dan imprimatur. Itu. Boleh dari 3 itu dulu aja. Ya? Boleh pakai lagu-lagu lain untuk pertemuan aja. Jangan bisa. Iya, satu lagi. Untuk lagu Ordinarium, kalau di Puji Syukur, itu kan banyak banget ya. Terutama Tuhan kasihanilah kami kemuliaan itu kan banyak banget. Ya. Lagu yang boleh dipakai, lagu yang tidak dipakai lagi sekarang itu adalah Misa Dolo-Dolo, Misa Syukur, apalagi ya Bu? Kok aku lupa ya? Yang Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Iya, itu Dolo-Dolo kan? Dolo-Dolo Syukur. Nah, ini boleh dipakai dalam komunitas terbatas, misalnya sekolah, karena anak-anak udah terbiasa. Itu boleh dipakai untuk di sekolah, tapi tidak untuk perayaan Ekaristi di gereja. Jadi yang dipakai tuh kayak misa kita 2, Misa syukur yang mana sih? Itu tadi, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Yang misa syukur atau dolo-dolo? Ya. Itu misa syukur. Dolo-dolo tuh yang aku lupa. Udah lama gak nyanyi yang itu. Dulu-dulu tuh yang Tuhan kasihanilah kami. Nah, kemuliaan juga nggak boleh yang kami memuji, kami menyembah. Nah, tapi itu boleh dipakai di sekolah. Karena untuk mengajak anak-anak bernyanyi. Mereka kan sudah terbiasa mendengar itu kan. Nah, dan itu riang juga untuk di sekolah. Untuk anak-anak cocok. Tapi kalau di gereja, jangan. Jangan pakai itu. Kalau anak-anaknya misa sendiri khusus di gereja gimana? Selama itu hanya mereka doang. Misalnya sekolah. Sekolahnya cuma sekolah itu aja. Iya. Kalau anak misa sekolah di gereja boleh pakai itu. Nah, kalau Bina Iman? Bina Iman misa full. Ya. Boleh, katanya boleh. Selama itu untuk apa namanya? Untuk mengajak kalangan terbatas aja. Jadi bukan dengan umat yang banyak gitu, dengan umat yang seperti kita kalau misa mingguan gitu. Jangan dipakai. Itu aja. Begitu. Mbak Fani.
Untuk milih ordinarium kecuali Prapaskah dan Advent itu bebas ya, maksudnya untuk misa kita 2, misa kita 4 atau Manado atau apa itu enggak terpengaruh ke masa ya, kecuali Advent dan Prapaskah. Untuk misa biasa Ya, di luar masa Advent dan Prapaskah. bebas. Boleh. Nah, sekarang itu sedang diminta Romo untuk apa ya? Kemarin apa bilangnya, Bu? Menjadwal ordinariumnya supaya bergantian dipakainya. Jadi enggak misalnya kita 2 terus atau rotation terus gitu. Tapi misalnya 2 minggu atau minggu keberapa gitu. Bulan itu juga sekali. dicoba untuk yang Bulan Latin-Latin. sekali juga boleh. Ya, atau yang Emang kalau Advent sama Prapaskah itu harus pakai itu ya? Enggak, Nggak boleh pakai yang lain? boleh. Selama yang di apa namanya? Selama ngikutin aturan yang tadi. Advent Pasca tidak pakai kemuliaan gitu. Begitu. Ada lagi? Oke, udah mulai pusing atau udah mulai jam-jam rawan ini. Oh, aman. Udah? Ada lagi nggak nih? Sebelum mulai, kita mau memulai yang agak serius, lebih serius lagi. Udah ini udah agak serius. Dari tadi. Oke, ini yang lebih serius lagi nih. Ngomongin yang ini nih. Oh ya, saya mau memperkenalkan buku-buku yang ada dipakai untuk perayaan Ekaristi. Silakan, Bu. Jadi sekarang pelestarian yang biasanya digunakan ini biasanya. Ya. Nah, loh, kok beda? Bingung. View. Nah, loh. View-nya nggak ada. Ini nih, sebelahnya review. View. Apa? Ini ya. Oke, kelihatan nggak kalau begini? Kelihatan kan ya? Sorry. Loh. Nah, yang pertama, yang penting untuk perayaan Ekaristi adalah ini, pedoman umum misalnya Romawi. Ini isinya adalah aturan-aturan untuk perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi bukan hanya mingguan, tapi juga kayak Rabu Abu itu bagaimana, Kamis Putih bagaimana, Jumat Agung seperti apa, Sabtu Suci, kemudian si Minggu Paskah, Malam Paskah seperti apa. Itu ada di dalam Misale Romawi. Nah, yang kedua ini adalah buku tata perayaan Ekaristi yang biasa dipakai oleh imam. Yang tadi ada tulisan prefasi Santa Perawan Maria, kita bisa lihatnya dari sini. Tata perayaan Ekaristi ini. Ini ada 61 prefasi ya, Bu. Ini kan yang lama kan ya? Ya. 61 prefasi, ada salam. Oke, buku. Kalau Bapak Ibu pernah lihat buku kecil warna coklat di gereja yang isinya TPE umat. Nah, ini buku besarnya. Yang kalau yang kecil itu untuk umat, yang ini untuk imam. Sama seperti itu dengan bagian-bagian imam yang lebih banyak. Doa, terus bagaimana siapa namanya menjawab atau lagu-lagunya nggak kelihatan, Bu. Oke, nah itu. Ini yang dipakai oleh imam. Nah, yang terakhir, misa hari Minggu dan hari Raya, ini adalah buku kecil, bukunya kecil tapi tebal. Ini dipakai oleh imam. Ini buku ini isinya adalah misa hari Minggu dan hari Raya untuk tahun ABC.
Di dalamnya isinya ada kata pengantar, terus Tuhan kasihanilah kami-nya bagaimana, kemudian bacaannya apa, kemudian doa umatnya seperti apa untuk mingguan. Nah, itu ada di buku ini. Sampai Ini berkat ada e-booknya nggak sih, Bu? nggak ada. Kalau ini nggak ada. Aku juga mau kalau ini ada e-booknya. Aku nggak punya. Iya, lebih gampang tinggal copy paste. Ini sampai Paskah, Trihari Suci, misa-misa lain selain hari Minggu, ini ada di sini. Di buku itu. Oke, ini buku yang penting untuk seputar liturgi. Masih ada 2 lagi buku yang penting. Buku leksionarium. Ada yang tahu leksionarium itu apa? Bacaan. Buku bacaan. Buku bacaan yang dipakai oleh lektor. Dan evangeliarium. Yang sering diangkat-angkat itu loh. Ya. Nah, Yang gede. yang gede, benar dan berat. Gitu. Ada leksionarium, ada evangeliarium. Nah, sekarang kita bagiannya untuk menyusun panduan live streaming. Yang paling apa aja sih yang harus kita isi nih ketika mengisi untuk panduan live streaming? Di mana, Bu? Di mana, ayo? Ayo, di mana? Ini? Ya, benar. Nah, panduan live streaming adalah seperti ini. Ini yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu. Yang dirubah biasanya adalah yang pertama, minggu, tanggalnya, kan, dan bulannya. Kemudian, nih, hari Minggu biasa keberapa? Kalau sekarang masih Minggu biasa, tapi kalau ketika Prapaskah dan sebagainya, kita bisa lihat dari mana tadi? Kalender liturgi. Kalender liturgi. Yes, kalender liturgi. Warna liturgi dari mana juga? Dari situ. Dari situ juga. Benar. Nah, yang kita isi, ya Bu. Yang kita isi adalah ini. Yang pasti akan berubah adalah lagu pembuka. Ya kan? Turun lagi, Bu. Kemuliaan. Oke. Kemuliaannya tidak. Bacaannya apa yang digunakan? Ya. Kemudian mazmurnya apa? Nah, untuk sementara referen yang digunakan adalah referen dari buku Mazmur yang lama. Benar? Betul. Benar. Jadi hati-hati ketika menuliskan ini Mazmur tanggapan. Bapak Ibu bisa buka dari siapa namanya tuh lagumisa.web.id. Ya kan, benar kan? Di lagu misa bisa lihat dari situ, tapi carinya bagian yang lama. Ya, jangan buka e-Katolik. E-Katolik itu yang baru soalnya. Nah, bedanya kenapa kita masih apa sih bedanya yang lama dengan yang baru? Kalau yang lama itu masih berdasarkan buku Mazmur Tanggapan yang lama. Kalau yang baru itu berdasarkan buku leksionarium yang dipakai oleh lektor. Ya, kenapa itu berbeda? Nah, makanya sekarang ada pembaharuan di buku Mazmur karena itu. Disesuaikan dengan leksionariumnya lektor. Gitu. Nah, yang dirubah tadi tadi sumbernya apa, Bu? Apanya? Lagu misa. Mbak. Wah. Sumbernya tadi apa? Lagu misa. Enggak, yang kita bisa buka dari lagu internet. misa. Lagu yang misa. dari internet. Lagu misa. Yang Mazmur tadi.
Lagu misa, Bu, namanya. Lagu misa. Heeh. Bentar, aku tuliskan di chat ya. Itu di web ada Bu Ani, di web. Kok aku salah? Belum tak ganti. Wait. Lagu misa.web.id. Nah, oke. Kemudian yang dituliskan lagi di situ adalah bacaan keduanya dari mana. Dan bacaan Injil. Nah, yang tadi sama nih, ketika bait pengantar Injil itu juga dilihat dari lagu misa. Untuk referen dan si ininya, apa namanya, ayatnya. Ya, oke. Seperti ini. Kemudian bacaan Injilnya itu Yohanes. Nah, jawaban doa umat ini yang agak sulit ya, karena kan pakai bukunya Romo ya, Bu ya. Nanti akan dibantu untuk dicek kembali dengan Bu Ari. Kan, Bu? Dicek sama Bu Ari kan, bukan sama aku kan? Biasanya ini dari Mas Denny kalau baca jawaban doa umat. Oke. Bu Ari punya nggak sih? Punya kan ya? Oh, tadi kan bukunya. Punya, tapi kadang beda. Oh, gitu. Ah, tuh. Dari Bu Buning sudah memberi tahu di chat. Kemudian, nah ini lagu kudusnya nanti ditentukan oleh Buning. Jadi minggu ini kita akan menggunakan apa? Itu dari Buning. Karena tadi memperkenalkan semua lagu ordinarium. Per 2 minggu ya, Bu? Atau per sebulan? Sebulan Buning. aja. Per bulan. Mungkin nggak sih sebulan? Bulan aja biar hafal umatnya. Sebulan aja ya Bu Ari, biar hafal. Baik. Oke, kemudian yang terakhir. Termasuk misa harian segala nanti. Ya, benar. Ini akan termasuk misa harian nanti, Tab. Ya, itu kan yang ikut misa harian yang hafal. Kalau yang enggak ya cuma 4 kali. 4 kali sebulan. Dengerin itu ya. Nah, kemudian terakhir adalah lagu penutup yang diisi. Jadi untuk panduan itu yang paling penting adalah kita recheck berkali-kali ya, supaya jangan sampai ada yang salah. Itu ya. Baik judulnya maupun lagunya, teks lagunya, ayat Injil maupun bacaan, dan lain-lain. Apalagi nanti kalau kita sudah offline, kita juga harus bikin panduan untuk infokusnya ya. Diambil dari situ aja. Jadi satu itu, yang satu dalam bentuk Word, yang satu dalam bentuk PPT. Gitu. Berarti tetap akan membikin ya, sampai kita misa offline ya? Ya, tetaplah. Sampai 3 tahun. Ya, terus nanti kita tentukan deadline untuk menyerahkan ke, atau submit-nya ke grup WA grup liturgi aja. Hari Kamis mungkin ya. Oke. Karena nanti saya harus serahkan Mas Denny untuk di-print untuk Romo dan petugas liturginya. Baik. Jadi itu tadi apa yang perlu kita perhatikan kalau kita menyusun panduan misa. Jadi untuk selama online ini panduannya ya cukup sederhana ya, tapi nanti kalau misa-misa di hari khusus, kita kan sudah mau Natal juga, itu pasti panduannya sedikit ada tambahan. Nanti kita bisa mengerjakan bersama-sama.
Nah, yang terdekat ini kelompoknya Bu Ani kan? Setiap minggu ganti itu kayaknya. Jadi A, B, Oh, C, D, berarti A, misalkan grup A itu buatnya Senin sampai Minggu, terus grup B Senin sampai Minggu berikutnya gitu ya, Bu? Ya, Jadi tanggal misalnya grup A nih, grup A itu Minggu sampai Sabtu. 2 sampai 28. Grup A. Grup B 29 Agustus sampai 4 September. Lalu grup C 5 September sampai 11 September. Grup D 12 September sampai 18 September. Grup E 19 September sampai 25 September. Oh, Jadi oke. per 2 minggu ya. Per 2 Per minggu. minggu. Bentar aku ada tamu. Per 1 minggu. Oke, ini akan dimulai tanggal 22 ya Mbak Lina? Ya. Berarti grup A itu dari tanggal 22 Agustus sampai 28 Agustus. Ya, Benar? betul. Nah, berarti ini kelompoknya Bu Ani ya? Yang Ya. pertama. Oke. Ini Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh lo langsung menghubungi saya atau Bu Ari kalau misalnya masih tidak jelas. Maksudnya tim kecil masing-masing ngerjain sendiri atau mau? lalu nanti sebelum di share ke Ibu dulu atau ke Mbak Fani dulu gitu. Oke, atau kita gini aja, kita ketemu lagi, sekarang semua bikin, terus nanti kita ketemu lagi bareng-bareng, kita sharing aja gimana nih dalam proses bikinnya ada kesulitan atau enggak gitu aja. Ya, boleh, Bu. Kalau ada yang butuh untuk minta dikirimin keterangan dari ini, kasih tahu ya Bapak Ibu, nanti saya akan kirimkan. Ya. Sama yang PPT tadi yang di-share yang dijelaskan sama Mbak Fani nanti bisa di-share juga di grup ya. Iya. Mungkin aku nggak share ininya ya, PPT-nya ya. Nanti bingung baca PPT-nya. Aku share doc-nya ya, supaya ada ya. keterangannya. Iya. Mbak Truli kenapa bingung? Oh, teknisnya bagaimana? Teknisnya itu, Ibu, teknisnya berbicara di dalam grup untuk menyusun yang tadi panduan live streaming tadi. Nah, yang dilihat dari penanggalan liturgi. Kemudian diisi juga dari lagunya. Gitu. Mbak Fani, maaf tanya. Iya, benar. Boleh. Mbak Fani, Truli. Uh-uh. Itu kalau itu kan ditulis tuh di tanggal itu adalah dari tanggal 22 sampai tanggal 29. Iya, Maksudnya benar. itu buat panduannya itu dari tanggal 22 sampai 29 itu per satu hari atau dalam jangka waktu 22 sampai 29 hanya satu gitu atau banyak gitu? Selama seminggu. Berarti itu selama seminggu itu berarti satu hari satu panduan. Hari kedua satu panduan gitu. Berarti itu dari 22 sampai 29 hari, dari 22 sampai 29 itu berapa hari itu buat satu-satu gitu. Berarti yang dilihat hanya hari Minggunya. Ya, hari Minggunya. Atau kalau ada di luar hari Minggu. Oh, seperti jumper gitu. Iya, tambahan untuk misa di luar hari Minggu yang biasa dirayakan di Barnabas itu adalah pesta nama. Yang jatuh di bulan Juni. Ganti pakai HP. Oh gitu. Sama 17 Agustus. Oke. Nah, 17. 17 Agustus Ya, masih mulainya bagian itu. Mulainya 22. Tanggal 17 Agustus masih tugasnya Bu Fani. Iya, masih Fani. Dari saya mau sedikit memastikan. Yes. Ini kan ada 5 kelompok ya. Nah, tadi memang saya sempat bilang kita bikin grup kecil kan. Kita buat grup kecil lagi untuk membicarakan dalam tim itu gitu kan ya. Nah, kalau umpama nanti masing-masing pribadi ini mungkin agak kebanyakan grup atau apa ya, monggo saja gitu ya, diserahkan lagi ke masing-masing anggota itu
Nanti kan di 5 itu mungkin ada PIC-nya siapa gitu kan. Nah, nanti terserah dalam kelompok itu mau grup pribadi atau mau japri-japrian gitu. Tapi nanti ada deadline-nya yang harus dikirimkan ke Bu Ari supaya untuk di cross check atau dikoreksi seperti itu ya. Bagaimana Mbak Fani? Bu Ari? Iya, benar. Dikirimkan ke Bu Ari atau ke saya itu paling lambat Kamis sebelum Minggu. Checking terakhirnya Bu Ari gitu ya, tetap checking terakhirnya Bu Ari. Iya. Oke. Baik. Jadi sebelum Kamis ya, deadline-nya Kamis gitu ya? Iya. Kamis di WA grup liturgi ya. Oke. Atau ke saya atau ke Fani aja. Mungkin bisa diberitahu lagi kelompoknya siapa aja Bu Ari kali? Ya. Takutnya pada belum tahu kelompoknya siapa aja. Oh. Ya, coba dibaca. Kelompoknya saya bacakan lagi ya. Kelompok A, Bu Ani, Mbak Truli, Pak Geri. Oh, di sini udah nih, oke. Udah lengkap dengan bulan tugasnya. Silakan dilihat. Menegaskan lagi deadline-nya ya. Deadline-nya itu berarti hari Kamis. Langsung di-share di grup liturgi. Lalu untuk panduan misanya itu dibuat dalam bentuk Word dan PPT. Hal-hal yang belum jelas bisa japri ke Mbak Fani atau Bu Ari. Seperti itu teman-teman. Dua bentuk, buat PPT juga. Iya kan Mbak Fani? Oh enggak. PPT-nya enggak. PPT-nya kan untuk kalau udah offline. Oh, itu yang buat untuk ke stream. Oh iya. Di Word aja ya. Di share-nya ke Bu Ari dulu kali ya? Nah, itu maksud saya kalau udah bener baru di liturgi gitu. Ntar kalau ada koreksi-koreksi kan malah jadi ini kan. Iya, ada kayaknya gitu aja. Daripada nanti masih salah udah di grup ya. Gimana, Mbak Fani? Atau di share-nya di Classroom. Di Classroom. Boleh. Setuju teman-teman? Oke. Ya. Dulu aja ke Bu Ari dulu baru nanti. Ya Bu, kasih contoh template-nya Bu. Ya, kasih contoh. Nanti dijadikan satu dengan itu yang aku kirim di Docs ya. Berarti pengumpulan di Classroom dulu, nanti Bu Ari yang men-share di grup liturgi. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di ruang virtual. Terima kasih juga untuk Mbak Fani yang sudah memberikan 3 pembekalan materi. Sangat berguna bagi kita. Oke. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa.